berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Beban kerja bertambah, santai pun jadi barang mewah. Ibu rumah tangga dengan segala problema juga butuh waktu untuk dirinya. Nah, di ruang psikologi untuk edisi hari ini Sabtu 17 Juli 2021 mulai jam 3 sampai 4 sore kita membahas tentang perlukah me time untuk ibu rumah tangga. Di mana untuk program ini juga bisa Anda simak di LPPL Radio Suara Sidoarjo serta di RSL Nganjuk FM 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1 dan Mahardika Bondowoso di FM 91,9. Untuk Anda yang bertanya silakan Anda bisa sampaikan di redaksi 0811 309 1009. Jadi sekali lagi tema kita adalah perlukah me time bagi ibu rumah tangga bersama narasumber yang luar biasa, Dr. Dewi Rtosumindara MSc, psikolog dan dosen psikologi dari Universitas Airlangga UNER. Saya sudah tersambungkah dengan Bu Dewi? Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Sangat jelas terdengar. Ini posisi lagi OTW menuju kemana Bu Dewi? Sini saya mau buka kartu ya. Ini tadi pagi anak saya barusan menikah gitu ya. Oh, alhamdulillah, menikah. Luar biasa. Yang anak kedua, anak saya yang kedua yang di PPDS jantung itu. Oh, yang dokter, iya. Yang dokter. Iya, yang PPDS spesialis jantung. Tadi menikah gitu. Menikahi gitu ya. Alhamdulillah tadi, luar biasa di ini. Sebuah hotel gitu dan sudah selesai prosesnya dengan protokol yang ketat. Iya betul. Karena sekarang apalagi di tengah pandemi itu kalau punya hajatan memang pemerintah sih nggak melarang, cuma harus ada ini ya, ada pembatasan mengenai jumlah tamu dan sebagainya. Dan swab antigen semua gitu. Jadi untuk memposisikan bahwa benar-benar negatif semua gitu. Jadi yang hadir itu benar-benar di swab semua. Swab antigen. Iya, untuk keamanan gitu. Baik. Ini praktis total ada 2 kalau nggak salah, putra putri panjenengan ya? 3. Masih ada 1. Tinggal si kecil ya, kuliah. yang ragil ya. Yang ragil sudah masuk kuliah ini, alhamdulillah keterima saya kemarin. Di mana, UNER? Di UNER, alhamdulillah di Fakultas Kesehatan Masyarakat. FKM, luar biasa. Iya. Ya, jadi istilahnya kalau orang tua itu kalau ngikutin gitu, dan di sisi lain juga ketika masih belum menikah itu kan pertanyaannya biasanya kalau ketemu sama teman kita gitu, tinggal satu yang masih menjadi apa itu istilahnya tanggungan kita. Iya. Betul. Nah, kalau kita bicara soal ibu rumah tangga, apalagi kalau seperti Bu Dewi begitu ya, apalagi dulu dengan mendiang suami yang luar biasa, perjalanannya juga kan gak gampang, dalam arti kata begini, suka duka, lalu juga kemudian diberi momongan ada 3 orang. Dan apalagi Bu Dewi juga sebagai seorang ini juga pendidik. Nah, kalau bisa ditarik sebuah kata, perlukah me time untuk ibu rumah tangga? Perlu. Saya bisa menjawabnya perlu gitu Mas Panji. Jadi sebenarnya me time itu tidak hanya pada ibu rumah tangga ya. Jadi tidak hanya pada ibu rumah tangga tok, sebenarnya juga suami ya. Namun mungkin
seringkali kan suami, misalnya satu contoh suami yang bekerja keluar, udah ketemu dengan temennya, mungkin ada kebiasaan, sudah terbiasa lah seorang suami itu kadang-kadang seorang suami mempunyai teman untuk pergi bersama, apakah itu mancing, apakah itu pokoknya hal-hal yang berbau dengan kehidupan dia yang biasanya dia suka gitu ya, hobi-hobinya mereka sepedahan bersama karena memang biasanya para laki-laki itu kan punya ini. Nah, seorang ibu seringkali diposisikan pada situasi di rumah, sehingga kadang-kadang dia merasa bahwa aku kok ngurusin rumah terus gitu ya. Atau misalnya ibu yang bekerja itu juga misalnya dia bekerja, kemudian di sisi yang lain dia juga melakukan aktivitas di rumah gitu, sehingga dia kadang-kadang membutuhkan gitu ya, membutuhkan apa ya, bisa untuk melakukan suatu aktivitas ya, melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri gitu ya. Satu contoh, misalnya dia bertemu dengan temannya, atau dia misalnya satu contoh yang paling mudah, ke salon, kerimbat, atau misalnya dia nonton film atau apa. Ya, ada satu hal yang sebenarnya memang untuk rilis ya, rilis melakukan sesuatu yang sesuai hobinya. Oleh karena itu pada ibu rumah tangga yang mempunyai suami mungkin perlu untuk dikomunikasikan ya. Mereka mempunyai kesepakatan, mempunyai waktu me time-nya kapan gitu ya. Paling nggak untuk menyalurkan hobi, untuk melakukan suatu aktivitas. Karena sebenarnya dengan me time itu akan membuat suatu rilis emosinya, dia merasa enjoy, dia merasa memiliki dunianya, dia mengaktifkan lagi hobi-hobinya misalnya. Ya, itu yang mungkin perlu dipahami gitu ya. Namun memang pada suatu saat seorang ibu itu karena keterbatasan waktu mungkin bisa satu contoh dia misalnya melakukan aktivitas. Oke. Halo Dewi. Lanjut untuk waktu itu dia nggak mau ditungguin antar suami istri, dan seorang suami tentunya harus paham seorang ibu rumah tangga butuh melakukan yang berkaitan dengan Mas Panji. Oke. Iya, agak putus-putus suaranya tadi sempat. Baik, tapi secara sempat putus ya. Di ending-ending tadi. Tapi begini, memang me time tadi mungkin Bu Dewi juga bukan mungkin lagi istilahnya Bu Dewi mengatakan perlu begitu ya untuk ibu rumah tangga. Baik itu yang sudah punya momongan atau mungkin bagi ibu rumah tangga yang belum diberi anugerah oleh yang kuasa untuk mendapatkan momongan. Nah, me time ini kan persepsi dari tiap-tiap orang itu berbeda begitu. Kadang ada yang me time itu sifatnya jalan-jalan, dalam arti kata dia shopping kayak atau apa kayak, atau ada yang me time itu istirahat saja, nggak mau diganggu dengan aktivitas rumah tangga dan sebagainya. Sebenarnya me time yang idealnya itu me time yang bagaimana? Me time yang bagus itu adalah me time yang bisa memberikan rilis ya. Rilis itu apa ya? Membebaskan beban-beban ya, beban-beban karena aktivitas yang rutin ya. Aktivitas yang rutinitas, misalnya kalau tiap hari harus masak, tiap hari makan, mungkin perlu untuk melakukan suatu me time. Tapi jangan kemudian dalam satu minggu me time-nya terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtunya gitu ya. Itu sebenarnya kalau seperti itu nggak bagus. Jadi sebenarnya bisa dilakukan hanya pada hari tertentu dan hanya beberapa jam gitu ya. Jadi bukan kemudian mengabaikan, wah pokoknya saya me time, tiap hari harus me time. Oh no, jadi seperti itu. Jadi pada prinsipnya me time yang bagus adalah ketika dia bisa melakukan rilis ya, emotion, negative emotionnya bisa diriliskan. Kemudian satu hal lagi misalnya dia bahagia melakukan ya, do something gitu, melakukan sesuatu hal. Satu contoh ketika dia sukanya berkebun ya. Misalnya seminggu sekali dia akan memeriksa kebunnya, melalui setiap hari pasti dia memeriksa ya. Tapi mungkin dia akan belanja tentang tanaman-tanamannya gitu ya. Atau misalnya ibu-ibu yang suka menjahit atau apa, dia maunya
pada satu hari untuk melakukan sesuatu hal yang menyenangkan dia, atau yang jalan-jalan misalnya, aku maunya hangout sama teman saya, boleh aja, tetapi tidak setiap hari gitu ya. Jadi harus dipahami, ini adalah suatu tanggung jawab. Itu akan lebih bagus kalau dilakukan untuk merilis ya, membebaskan negatif emotionnya gitu ya. Ya, nah sebaiknya saya seringkali menyontohkan adalah kepada pasangan suami istri. Misalnya selama 1 minggu gitu ya. 1 minggu jadikan 1 hari untuk mengenang kembali masa pacaran misalnya. Mereka nonton bareng, mereka melakukan sesuatu aktivitas yang bersama, itu juga untuk memupuk gitu ya. Memupuk cinta kasih mereka, dan satu-satu yang sama yang lainnya me time-nya itu muncul gitu ya. Ya, itu khususnya para suami yang memang tidak hobi jalan bareng sama teman-temannya gitu kan. Ada kan suami yang tidak suka jalan dengan teman-temannya, misalnya mancing, misalnya main golf, atau misalnya itu bisa dilakukan. Iya, ini termasuk kategori suami yang family man begitu mungkin ya. Iya, betul. Jadi kayaknya saya banget deh. Aduh, betul kan. Baik, Bu Dewi, kita jeda dulu ya, nanti kita akan ngobrol kembali seputar tema kita, yaitu perlukah ibu rumah tangga untuk me time. Betul. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, kami akan kembali, dan untuk Anda yang bertanya silakan Anda bisa sampaikan di 0811-309-1009 untuk berbincang langsung atau menyampaikan pendapat bersama dengan Dr. Dewi Retno Suminar. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Museum Binti Giman. Museum Binti Giman dulu tinggal di Kalijaten Gang 2 nomor 80A RT 6 Kelurahan Kalijaten Kecamatan Taman Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Museum Binti Giman dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 19 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Siti Wasila binti Jainuri. Siti Wasila binti Jainuri dulu tinggal di Dusun Balungsari RT 6 RW 2 Desa Pelosok Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Siti Wasila binti Jainuri
dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya. Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang antar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Psikologi dengan tema Perlukah Ibu Rumah Tangga mendapatkan atau me time gitu ya, bersama Dr. Dewi Retno Suminara MSc, psikolog yang juga dosen psikologi dari Universitas Erlangga. Saya sudah tersambung kembali dengan Bu Dewi. Bu Dewi. Iya, Mas Panji. Ini ada beberapa pertanyaan saya bacakan ya, Bu. Iya, monggo. Yang pertama dari Mas Wahyu yang ada di Krian. Kemudian yang kedua, sebentar sebelum saya bacakan substansi pertanyaannya, saya coba pilah-pilah dulu. Ini yang kedua dari Bu Vina yang ada di Bluru. Kemudian ada Mbak Safira yang ada di Candi. Ini sepertinya ketiga-tiganya dari Krian ini. Yang pertama dari Mas Wahyu yang ada di Krian. Oke. Ini pertanyaannya begini, kalau dua-duanya sama-sama sibuk karena kebetulan bekerja dengan orang lain begitu ya, baik suami maupun istri. Nah, bagaimana mensiasati untuk me time? Ini yang pertama. Terus yang kedua pertanyaan dari Bu Vina yang ada di Bluru. Pertanyaannya begini, me time itu idealnya dalam satu periode, misalnya 1 minggu itu berapa kali dan durasinya berapa jam, supaya me time-nya itu enggak anfaedah. Itu me time, apakah me time itu bisa dengan hal-hal yang positif,
Mungkin masukan dari Bu Dewi seperti apa? Oke, terima kasih Bu Vina. Dan pertanyaan terakhir dari Mbak Safira yang ada di kawasan Candi. Kalau me time dengan pasangan itu apakah masih dalam kategori me time? Kalau menurut saya sih me time itu enaknya ya kita melakukan dan juga waktu itu hanya untuk kita sendiri. Oke, matur nuwun. Bu Safira yang ada di Candi, Pak Wahyu di Krian, dan juga Bu Vina yang ada di Bluru. Monggo Bu Dewi. Iya, matur nuwun. Ini buat pertanyaan dari Mas Wahyu ya. Kalau dua-duanya bekerja, bagaimana untuk menyiasatinya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dua-duanya bekerja, sibuk, sepertinya kan nggak mungkin punya waktu ya untuk me time misalnya, karena dua-duanya sibuk. Jadi saran saya tetap bisa dilakukan berdua gitu. Misalnya satu contoh, ketika mau pulang kerja, sama-sama dua-duanya mau pulang kerja, mampir yuk, misalnya satu contoh ya, mampir yuk misalnya ke suatu tempat yang merupakan tempat memori berdua dulu gitu ya. Nah itu bisa dilakukan gitu ya untuk membantu untuk merilis ya emosi negatifnya. Misalnya ada persoalan apa di kantor atau apa, bisalah dilakukan bersama gitu ya. Ini juga sekalian untuk menyiasati dari pertanyaannya Bu Safira ya. Kalau Bu Safira mengatakan, Ibu, me time itu kan khususnya untuk diri saya sendiri gitu ya, untuk pribadi saya gitu ya. Me time itu tidak kalau dengan pasangan bukan me time lagi. Nah, family time dong. Tergantung lagi gitu ya. Bagaimana kita memaknai dari me time tadi gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang tadi yang modelnya memang tidak suka untuk pergi-pergi, maka memang me time yang harus dilakukan berdua gitu ya. Jangan sampai yang salah satu merasa bahwa kamu punya me time, aku nggak punya me time gitu ya. Kecuali misalnya pasangan itu misalnya ada ciri khas, misalnya suatu pasangan itu si suami suka sekali melakukan aktivitas hobinya, bersepedahan bersama dengan teman-temannya, mancing dengan teman-temannya, melakukan ya hangout bersama temannya. Nah, untuk yang seperti ini, mempunyai pasangan seperti ini, memang sebaiknya si istri mempunyai suatu waktu untuk me time untuk diri sendiri, boleh gitu. Dia melakukan untuk merilis, jangan sampai kemudian terjadi persoalan bahwa aku kok nggak pernah melakukan sesuatu aktivitas untuk diriku sendiri gitu ya. Nah itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi Mbak Safira sama pertanyaannya Mas Wahyu tadi itu kayaknya bisa saling bisa nyambung gitu ya. Karena kalau misalnya dua-duanya bekerja nggak punya waktu, ya akhirnya me time tadi dilakukan bersama-sama. Fungsinya apa? Sebenarnya mengenang tempat-tempat ya, misalnya makanan kesukaannya di mana, bertemu pulang kerja, kita yuk pergi ke tempat kita dulu pertama ketemu gitu. Itu menyenangkan sekali gitu ya, untuk mereka bertemu di mana gitu, boleh gitu. Itu menyenangkan sekali karena dengan demikian membuat dia menjadi memupuk sekalian, tapi juga membuat emosi-emosi positif menjadi lebih positif dalam hubungan keluarga itu gitu ya. Jadi kembali lagi selain rilis negatif, emotion, tapi juga melakukan yang berkaitan dengan ini untuk emosi yang positif gitu ya. Untuk emosi positifnya dikeluarkan gitu, jadi menjadi emosi positif gitu. Gitu. Pertanyaan berikutnya yang dari Bu Vina tadi sudah disampaikan tadi. Ya Bu, belum Bu Vina tadi. Waktu yang efektif berapa gitu ya? Waktu yang efektif berapa lama gitu ya? Saya ingin melihat suatu aktivitasnya itu ya. Misalnya kalau dia durasinya kalau bisa lakukanlah sebulan sekali bukan seminggu sekali ya, sebulan sekali gitu ya. Karena kesibukan ibu rumah tangga, cari hari di mana ibu melakukan sesuatu aktivitas untuk diri sendiri gitu ya. Seminggu sekali gitu ya. Sebulan sekali. Durasinya kapan gitu ya? Durasinya jangan lama-lama gitu ya. Maksimal ya. Kalau misalnya pergi, misalnya, Bu saya pengennya jalan-jalan keluar gitu dengan teman saya. Ya boleh gitu. Atau saya ingin krimbat gitu ya. Saya ingin ke salon gitu.
silakan, misalnya waktu ya paling nggak 2 jam, 3 jam gitu, saya rilis gitu. Nah, di zaman era digital sekarang, memang kadang-kadang perlu juga gitu ya, bertemu dengan teman-temannya. Tapi tolong diingat, jangan sampai melupakan gitu ya. Jadi melupakan aktivitas sehari, karena sebenarnya WA group itu juga kadang-kadang bisa menyita waktu gitu ya, untuk aktivitas-aktivitas yang harusnya dia lakukan untuk bersama keluarga, akhirnya tersita untuk diri. Oleh karena itu sebaiknya memang kalau bisa ketemu aja, di mana ketemu misalnya, atau melakukan aktivitas yang bersama. Tapi kalau saat ini mungkin tidak ya, tidak bisa dilakukan karena kondisi pandemi ya. Iya betul, apalagi PPKM. Nah oleh karena itu saran saya, tolong komunikasi di grup itu menjadi lebih positif gitu ya. Karena jujur aja akhir-akhir ini kan di grup-grup WA itu kan banyak sekali yang negatif ya, Mas ya. Jadi mereka ada menyelelai atau gimana, pokoknya selamat tinggal. Iya. Jadi terus berita-berita negatifnya juga. Oh sekarang bagaimana? Ya itu kan sebenarnya emosi negatif ya itu benar-benar apa ya, mempengaruhi pada emosi kita untuk negatif gitu ya. Nah saran saya, kalau perlu di grup itu buatlah humor, buatlah satu dengan yang lain untuk saling guyon, untuk melakukan hal yang menyenangkan gitu ya, tidak bercerita itu. Jadi kalau perlu buatlah grup dengan teman-teman tertentu yang boleh ngobrolin yang manis-manis, yang lucu-lucu gitu ya. Karena itu is okay gitu loh. Itu juga bisa untuk di era pandemi sekarang. Tetapi kalau pandeminya sudah berakhir, ya mama sebaiknya ya jangan sampai lebih dari 3 jam lah, gitu. Sebulan sekali, tidak lebih dari 3 jam. Begitu Bu Sebulan Vina. sekali, tidak boleh lebih dari 3 jam, dan juga bagaimana kita mencari me time yang cocok untuk diri kita masing-masing. Ya mungkin kita perlu introspeksi diri. Kita ini sebenarnya senangnya apa sih? Ke salon kah, atau mungkin dipijat misalnya begitu ya, atau mungkin nonton film tanpa ada gangguan gitu. Iya. Hobinya atau passionnya itu apa gitu ya? Iya betul. Baik. Betul. Ya. Jadi tergantung dari masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyebutkan ini yang lebih bagus itu ya untuk me time-nya. Jadi masing-masing orang mempunyai kebutuhan masing-masing, tapi tolong ciri khas yang umum adalah di situasi itu, di aktivitas itu kita bisa merasa rilis. Gitu. Rilis emosi negatif kita. Gitu. Betul. Kita bisa tertawa terbahak-bahak gitu ya, tanpa sungkan gitu ya. Biasanya jaim gitu kalau ketemu siapa gitu, tapi kalau dia di me time dia bisa teriak-teriak untuk dirinya, is okay gitu ya. Kalau misalnya nggak pandemi bisa karaoke ya, sama temennya teriak-teriak udah, jadi boleh aja. Gitu. Baik, ya baik. Bu Dewi, ada satu pertanyaan terakhir sepertinya yang sudah masuk di 0811 309 1009. Ini dari Pak Suherman yang ada di Porong ini. Pertanyaannya begini, kalau untuk me time, apakah pria atau wanita itu punya kecenderungan atau passion yang berbeda? Karena biasanya kalau pria itu me time-nya misalnya suka mancing, cari ketenangan gitu ya, sambil apa istilahnya itu ngobrol dengan teman-teman. Nah, apakah wanita juga punya kecenderungan yang sama atau kontradiktif? Kita main rumahnya. Monggo Bu Dewi. Iya. Ya, ada perbedaan ya aktivitas antara laki dan perempuan ya. Kita bisa tahu kebiasaan, kesukaan laki dan perempuan itu berbeda. Ke salon mungkin ya pria jarang lah suka ya. Kemudian kegiatan pria itu lebih suka hal-hal yang ada penuh tantangan dan dilakukan di luar rumah. Jadi kayak misalnya mancing, kemudian pergi sepedaan sampai ke tempat yang jauh gitu ya, atau apa gitu ya, yang biasanya mereka lakukan gitu ya, olahraga misalnya, itu bisa aja. Itu jadikanlah me time gitu kan, tanpa gangguan, tapi dia melakukan aktivitas
yang melatih otot, atau kemudian dia untuk teriak-teriak, untuk ketemu sama temennya gitu. Jangan kemudian yang negatif adalah me time yang akhirnya ada dampak yang lain. Misalnya suatu contoh, mereka nongkrong di sebuah kafe, tetapi kemudian ada makanan tertentu yang menjadikan diri tidak sehat. Jadi sebaiknya memang kembali lagi sukaannya dia, tapi itu yang penting positif gitu ya, yang bisa membuat rilis gitu ya, itu yang paling penting. Kemudian kalau wanita itu perbedaannya adalah dia tentunya aktivitas yang berkumpul dengan ibu-ibu, misalnya dengan teman-teman teman SMA-nya, teman-teman kuliahnya, melakukan aktivitas yang berbau perempuan gitu ya. Berbau perempuan itu misalnya masak bersama, kemudian misalnya ke salon gitu ya. Jadi memang aktivitasnya berbeda antara laki dan perempuan gitu. Begitu Mas Panji. Baik. Bu Dewi, terakhir sesuai dengan tema kita untuk sore hari ini, perlukah me time untuk ibu rumah tangga, supaya tadi juga sempat jenengan singgung soal merilis supaya beban ini istilahnya ke waktu habis untuk misalnya untuk keluarga, untuk bekerja, akhirnya tubuh dan juga emosi atau mungkin secara psikis dan fisik itu kan juga butuh keseimbangan begitu ya. Jadi supaya nggak istilahnya itu kalau orang terlalu banyak workaholic kan takutnya orangnya jadi gampang stres atau under pressure dan sebagainya. Ini monggo Bu Dewi. Iya, berkaitan dengan rilis ya. Rilis itu adalah pembebasan emotion negatif ya, negatif emotion. Jadi yang perlu dilakukan ya memang, misalnya satu contoh, orang-orang misalnya kalau misalnya bermain badminton gitu ya. Kalau menurut kita kan kayaknya itu olahraga aja, tapi ketika dia bermain badminton, kemudian dia lagi men-smash, kemudian dia teriak, kemudian dia melakukannya, misalnya dia menang, dia kemudian teriak, dan kemudian dia menari-nari, yang sebenarnya mungkin kalau di rumah, ketika dia melakukan itu, mungkin orang-orang, anak-anak yang lainnya masa sih bapak kayak gitu, misal seorang suami kayak gitu, ada seorang lingkungan tertentu yang membatasi perilaku seseorang, sehingga akhirnya yang terjadi dia tidak bisa menjadi diri sendiri. Jadi istilahnya me time ini menjadi lebih positif karena pada saat itu dia bisa menjadi aku yang sendiri gitu, dan tanpa status bahwa saya adalah, misalnya satu contoh, kalau direktur gitu ya, misalnya di sebuah perusahaan, atau misalnya supervisor, kemudian seorang guru misalnya, kalau mereka melakukan me time, maka pada saat itu dia nggak terlihat sebagai orang guru misalnya. Itu kan berarti dia bahagia gitu ya. Bahagianya akhirnya dia bisa merilis emosi-emosinya negatifnya tadi, tergantikan ketika dia sudah menjadi dirinya sendiri gitu. Nah ini yang mungkin pada istilahnya itu sometimes orang itu membutuhkan situasi di mana dia tetap bisa menjadi diri sendiri tanpa beban gitu ya. Tanpa beban, tanpa status, tanpa embel-embel, dia itu sebagai seorang yang seperti apa gitu. Baik. Begitu Mas Panji. Terima kasih Bu Dewi. Salam juga untuk keluarga, salam juga untuk cucunya. Luar biasa ini. Iya, maaf. Tadi cucunya datang karena ya soalnya kan lagi omnya menikah gitu ya. Jadi datang gitu. dari Semarang. Ini sudah sampai di rumah dan maaf tadi ada bonekanya yang keluar. Gak apa-apa Bu, istilahnya itu kan ini ya, bisa dikatakan me time juga ini. Betul. Me time dari grandma untuk ketemu dengan grandchild-nya ini. Betul. Iya betul. Matur nuwun Bu Dewi, sukses untuk acaranya. Iya. Alhamdulillah, semoga lancar ini. Sudah. Ini sudah selesai kok Mas acaranya. Jadi ini sudah pulang, udah sampai ke rumah lagi saya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Dewi. Salam juga untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semuanya. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ruang Psikologi Perlukah Me Time untuk Ibu Rumah Tangga bersama Dr. Dewi Retno Sumenar MSI,
psikolog dan dosen psikologi dari Universitas Airlangga yang tentunya juga bisa Anda simak di Radio Suara Njuk dan Nganjuk FM 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, RGR Tulungagung FM 90,1 dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Serta untuk tapping atau hasil rekamannya tadi bisa Anda cek juga di channel YouTube kami @Suara Sidoarjo Channel. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.